Baik, langsung saja ya Mbak Yuliza dan Pak Mai Harman, kita mulai. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Salam pariwisata. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama secara daring melalui Zoom meeting. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Amin. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yolanda Nuramadini. Saya dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian ada dua teman saya yang akan ikut berdiskusi pada pagi hari ini. Dipersilakan kepada Saudara Toti dan Bima untuk memperkenalkan diri. Oke, selamat pagi Pak Maya Harman dan Mbak Yuli Zazen. Perkenalkan, nama saya Bima Andi Gunawan. Oke, selamat pagi Bapak Dr. Andes Maya Harman dan Ibu Yuli Zazen. Perkenalkan, nama saya Ega Maulana Toti dari Prodi Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi. Baik, terima kasih kepada Toti dan Bima. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Mai Harman dan Mbak Yuliza terlebih dahulu nih. Halo Bapak Mai Harman, Pak, apa kabar? Mohon maaf Pak, suaranya masih di mute. Iya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Baik Bapak, selanjutnya Mbak Yuliza. Apa kabar Mbak? Baik, Mbak Yolanda. Izin Pak. Yuk, Riza. Selamat pagi, Riza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oke, terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mai Harman selaku Disporapar Padang Panjang yang telah menyempatkan hadir secara daring melalui Zoom untuk diskusi pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih Mbak Yuliza selaku pengelola Desa Wisata Kubu Gadang yang bersedia juga untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Nah, baik, langsung saja kita bicara mengenai diskusi. Nah, kira-kira apa sih tema yang akan kita diskusikan bersama? Mungkin Bapak Mai Harman dan Mbak Luiza sudah melihat judul diskusi kita melalui chat ya. Jadi kita akan membahas mengenai kolaborasi antara Pokdarwis dengan stakeholder dalam pengembangan desa wisata Kubu Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, di sini Bapak Mai Harman akan berperan sebagai pemangku kepentingan atau stakeholders yang mana terlibat dengan pengembangan desa wisata Kubu Gadang. Baik, sebelum masuk ke topik, bagaimana kolaborasi yang sudah dilakukan maupun yang belum dilakukan atau yang akan dilakukan oleh Disporapar Padang Panjang dalam pengembangan desa wisata Kubu Gadang ini, saya mau bertanya kepada Mbak Yuliza nih terlebih dahulu. Nah, bagaimana sih Mbak penjelasan singkat atau sejarah singkat dari desa wisata Kubu Gadang ini? Baik, Mbak Yuliza, apakah suara saya terdengar ya? Oh iya, terdengar. Baik, Mbak, ditunggu. Jadi kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Benar, Mbak. Penjelasan singkat tentang sejarah desa wisata Kubu Gadang. Jadi pada tahun 2014 saya bersama teman-teman mengikuti pelatihan mitra pariwisata yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Padang Panjang. Pada saat itu kita diberikan mindset baru tentang pariwisata, di mana pariwisata tidak hanya lagi tentang air terjun
pantai maupun aktivitas daya tarik seperti yang biasa, tetapi daya tarik aktivitas masyarakat bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Akhirnya apa yang ada di Kubu Gadang coba kita kemas menjadi paket wisata, tentu dengan menjalin relasi dan terus belajar tentang dunia pariwisata. Gitu. Jadi kita berikan pemahaman ini kepada berbagai lapisan masyarakat, walaupun tidak langsung diterima secara positif ya, karena awal-awalnya memang dianggap nanti kalau Kubu Gadang jadi desa wisata itu bisa membawa pengaruh buruk karena pariwisata terkadang ada yang pakai rafini, ada yang penyimpangan secara tingkah laku dan yang lainnya. Tapi kita mencoba membuktikan bahwasannya pariwisata yang mau kita angkat itu bahkan ingin melestarikan kesenian, tradisi dan budaya yang ada gitu. Itu. Dan tujuan kita untuk merintis Kubu Gadang menjadi desa wisata tentu dari segi ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan meningkatkan ketertarikan masyarakat, ketertarikan pemerintah dan orang-orang luar terhadap Kubu Gadang, karena dulunya Kubu Gadang sering dianggap sebagai daerah pinggiran gitu. Jadi kita mau mengangkat itu dan tentu ini menjadi wadah kreasi bagi anak-anak muda untuk lebih positif lagi dalam mengeksplor kemampuannya. Kira-kira Yolanda? Baik, Mbak Yuliza, terima kasih atas penjelasannya yang sangat menarik. Nah, Mbak, saya juga pernah membaca nih bahwa desa wisata Kubu Gadang ini tuh awalnya dari harapan pemuda di desa sana yang sangat ingin mengembangkan potensi alam dan juga budaya yang dimiliki seperti silek lanyah kalau saya tidak salah ya Mbak, tradisi turun-temurun, kemudian tradisi tersebut dikembangkan menjadi atraksi wisata dan yang akhirnya menarik minat wisatawan. Nah, itu juga pasti membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bapak Mai Harman. Bapak, seperti yang kita ketahui ya Pak, bahwa perkembangan dan proses dari desa wisata Kubu Gadang ini tuh mengalami waktu yang cukup panjang. Nah, sejauh mana dan seperti apa Bapak sebagai Disporapar Padang Panjang melihat perkembangan dari desa wisata Kubu Gadang ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yolanda ya, atau Nona Yolanda atau siapa ini Pak? Bagusnya dipanggil ini. Jadi ini kita di Padang Panjang 2014, waktu itu saya masih sekretaris dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata. Waktu itu nama dinasnya Dinas Perbudpar ya singkatannya. Jadi dari desa wisata sesuai disampaikan Ibu Yuliza Zen tadi, datang ke kami ingin menjadikan Kubu Gadang itu sebagai desa wisata. Ya. Mereka sudah membentuk Podarwis, kemudian kelompok sadar wisata yang mereka bentuk sebagai pengelola desa wisata. Itu kami ya, melalui SK Kepala Dinas waktu itu. Dan setelah itu kita coba lakukan beberapa kali pembinaan dan memang keseriusan dari Ketua Podarwisnya waktu itu Ibu Yuliza Zen ini dengan kawan-kawan kami support penuh dari Dinas Pemuda Olahraga dan atau waktu itu Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata. Nah yang terakhir kondisi waktu saya masuk kembali tahun 2020 kita melihat perkembangan desa wisata ini semakin meningkat, artinya aktivitasnya dibandingkan dengan desa wisata yang lain di Sumatera Barat itu cukup menggeliat dan kami support dengan beberapa kegiatan yang menurut kami mungkin bisa dilaksanakan oleh desa wisata. Cuman untuk diketahui, desa wisata Kubu Gadang ini bukan mass tourism. Jadi bukan objek wisata yang bisa dikunjungi setiap saat. Tapi Kubu Gadang ini adalah niche tourism ataupun objek wisata yang
menawarkan paket-paket wisata kepada tamu ataupun pengunjung. Nah, melalui paket wisata itulah mereka melakukan aktivitas. Dan puncak dari kegiatan ini sebenarnya pada tahun 2018 kalau 2019 kalau kami tidak salah, ada bantuan dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Pusat untuk mendukung kegiatan pasar digital di Kubu Gadang. Nah, waktu itu oleh pengelola disepakati bahwa setiap hari Minggu mereka membuka desa wisata ini untuk mass tourism. Tapi belum berbayar. Artinya di pasar digital itu mereka menawarkan beberapa produk-produk UKM dari masyarakat sekitar, kemudian juga penampilan silat-lanya setiap hari Minggu. Dengan nama trennya itu pasar digital yang memang waktu itu dibantu oleh Kementerian Pariwisata Pusat. Dan kondisi terakhir kami melihat bantuan itu di tahun 2020 tidak lagi berlanjut karena memang sifat bantuan itu stimulan ya, hanya perangsang untuk satu periode atau 1 tahun kegiatan. Kemudian oleh Desa Wisata Kubu Gadang mereka lebih fokus kepada menawarkan paket-paket wisata kepada tamu yang akan datang dengan memanfaatkan media sosial yang dikelola oleh Port Darwis Desa Wisata Kubu Gadang. Dan sampai sekarang ini berjalan dengan menurut yang semestinya. Dan kita dari Dinas Pariwisata membantu dengan beberapa pendanaan yang dimanfaatkan untuk mendukung sapras dari Desa Wisata Kubu Gadang. Mungkin demikian Ibu Yolanda. Terima kasih. Ya, kami kembalikan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Alhamdulillah ya Pak, ternyata prosesnya cukup berjalan dengan lancar. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, nih Pak akan disampaikan oleh rekan saya, Bima. Silakan kepada Bima. Oke. Kemudian saya akan bertanya lagi nih kepada Bapak Maya Harman. Ya, silakan Pak Bima. Padang Panjang tentunya berperan dan terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Kubu Gadang ini. Apa saja upaya yang telah dilakukan atau kolaborasi Disporapar Padang Panjang untuk membantu mengembangkan Desa Wisata Kubu Gadang itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih. Jadi pemerintah Kota Padang Panjang sangat mendukung keberadaan dari Desa Wisata Kubu Gadang. Dan beberapa paket-paket yang kami berikan kepada Kubu Gadang itu bisa melalui pokir dari anggota DPRD, itu melengkapi sarpras yang ada di Kubu Gadang. Jadi kalau kondisi sekarang ini ada beberapa item kegiatan yang coba kami beri kepada Kubu Gadang, mulai sejak dari, kalau boleh kami sebutkan, misalnya dari gerbang ya, kita bantu gerbang, kita bantu rambu-rambu penunjuk arah, kita bantu pembikinan peta lokasi objek wisata, kemudian kita bantu juga pengadaan satu set pentas ataupun tempat aktivitas kesenian ya, ataupun yang lain-lain. Kemudian kita bantu juga pembangunan 8 unit gazebo ya di Kubu Gadang dan beberapa item kegiatan lainnya. Mungkin Ibu Liza mungkin bisa menyampaikan karena bantuan yang diberikan ini memang mulai sejak dari tahun 2018 mungkin ya sampai ke 2021 terakhir. Jadi ternyata ada beberapa item. Maksud kita memberikan bantuan itu adalah supaya kegiatan yang dia lakukan oleh Port Darwis Kubu Gadang bisa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala mengenai fasilitas-fasilitas pendukung. Itu yang bersifat fisik ataupun sarana prasarana. Kemudian untuk yang lain-lain kita juga berikan bantuan kepada Kubu Gadang dengan menghadirkan tamu-tamu yang menjadi tamu pemerintah kota untuk mereka bisa berkunjung ke Kubu Gadang. Artinya kolaborasi antara bidang pemasaran di Port Darwis Kubu Gadang dengan kita di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata selama ini berjalan dengan baik. Dan tamu-tamu pemerintah daerah, memang kalau berkunjung ke Padang Panjang kita selalu sampaikan bahwa kami akan mengajak mereka untuk melihat penampilan silat lanyah dari
Desa Wisata Kubu Gadang. Dan sampai sekarang itu memang di Kubu Gadang kita tidak menerapkan pembayaran retribusi tiket masuk ya, karena memang pangsa pasar kita itu bukan objek wisata dalam arti seperti Mas Tourism itu. Kita memang mengandalkan dari Kubu Gadang itu mereka bisa menawarkan paket-paket wisata kepada pengunjung, apakah itu lembaga-lembaga pendidikan ataupun rombongan-rombongan kecil ya, melalui acara reunian sekolah ataupun kantor ataupun acara outbound dari BUMN, BUMD ataupun dari perusahaan swasta lainnya. Dan ini memang inisiatif dari Desa Wisata Kubu Gadang. Dan sampai sekarang kami melihat aktivitas ini memang yang membuat Kubu Gadang ini menjadi salah satu dari 16 desa wisata yang sudah mempunyai sertifikasi berkelanjutan. Mungkin itu barangkali. Dan 16 ini di tingkat nasional. Jadi ada 16 desa wisata tingkat nasional yang memperoleh sertifikasi desa wisata berkelanjutan. Di Sumatera Barat cuma desa wisata Kubu Gadang. Dan di Sumatera cuma ada 2, satu lagi di Provinsi Riau atau Kabupaten Kampar. Demikian Pak Bima. Terima kasih. Terima kasih kembali Bapak. Sangat banyak sekali Bapak ya bantuan yang telah diberikan ya. Ya. Kemudian kolaborasi apa yang sampai saat ini masih rutin dilakukan untuk mengembangkan desa wisata Kubu Gadang itu sendiri Bapak? Ya, jadi sekarang ini yang dilakukan kolaborasi Kubu Gadang bukan lagi dengan pemerintah Kota Padang Panjang ya, malah mereka sudah melakukan berbagai kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Ada beberapa event tingkat Sumatera Barat yang memang menjadikan Kubu Gadang sebagai lokasi kegiatan. Jadi kami pikir ini satu langkah maju yang dilakukan oleh Pak Darwis Kubu Gadang, dan memang kami dari pemerintah kota mensupport kegiatan ini. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan di Kubu Gadang itu selalu koordinasi dengan kita pemerintah kota, dan kita membantu kelengkapan sarana prasarananya kalau memang itu sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintahan. Demikian. Ya, mungkin itu. Ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Nah, mohon maaf Pak sebelumnya, tapi Mbak Yuliza ternyata terkendala dengan sinyalnya. Jadi mungkin pertanyaan selanjutnya masih bertanya kepada Bapak. Oke, nggak apa-apa ya Pak? Boleh, boleh. Baik, silakan Toti untuk bertanya kepada Pak Maiharman. Pak, jadi selanjutnya itu kan setelah beberapa penjelasan dari Bapak tadi kan ada prasarana udah dicukupi dan berbagai hal lainnya. Terus, nah bagaimana tanggapan Disporapar Padang Panjang dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di Desa Wisata Kubu Gadang? Nah, apakah ada kemungkinan Pak untuk berkolaborasi guna meningkatkan dan mengurangi permasalahan yang ada di Desa Wisata Kubu Gadang ini Pak? Oh, terima kasih. Jadi kita pemerintah Kota Padang Panjang, khususnya Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata selalu mensupport apapun yang dilakukan oleh Desa Wisata Kubu Gadang. Kemudian terhadap permasalahan yang mereka alami, kita selalu menjadi penengah terhadap permasalahan tersebut supaya ada solusi terhadap permasalahan tersebut tidak mengganggu aktivitas dari Desa Wisata Kubu Gadang. Dan sekarang di Kubu Gadang yang menjadi Ketua Pok Darwis sekarang ini adalah generasi kedua ya, dari Ibu Liza kepada penerusnya. Dan ini memang Ibu Liza sekarang posisinya sebagai pembina dari Desa Wisata Kubu Gadang. Dan ini sudah berjalan hampir 2 tahun dan kami pikir ini harus dilakukan oleh Kubu Gadang. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Artinya kita berharap Kubu Gadang ini sebagai salah satu desa wisata terbaik di Sumatera Barat, mereka bisa meningkatkan terus peran sertanya dalam mendukung kegiatan kepariwisataan di Kubu Gadang sendiri dan juga di Kota Padang Panjang secara umum. Mungkin demikian. Ya, mungkin demikian Pak Tati. Ya Pak, terima kasih Pak atas jawabannya, itu sangat menarik ya Pak. Jadi itu harapannya itu seperti apa Disporapar Padang Panjang untuk desa wisata Kubu Gadang ini Pak? Buat depannya bagaimana harapannya? Kedepannya kami berharap Desa Wisata Kubu Gadang ini bisa mandiri dengan kegiatan. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik.
Jadi setiap paket wisata yang mereka tawarkan itu ada budget ataupun anggaran yang memang dibayarkan oleh tamu-tamu yang datang. Dan ini menjadi bagian dari pendapatan dari Podarwis dan juga dari beberapa homestay yang menginduk kepada Podarwis Desa Wisata Kubu Gadang. Artinya dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, mereka selalu koordinasi dengan masyarakat yang berada di lokasi. Contohnya misalnya untuk masalah penginapan, mereka punya beberapa homestay dengan kamar-kamar yang jumlahnya ada lebih kurang 40 kamar ya, dan itu bisa dimanfaatkan oleh tamu. Kemudian dalam hal pengadaan konsumsi, mereka selalu bagi kepada masyarakat yang ada di Kubu Gadang. Dan juga setiap kegiatan mereka selalu adakan ajang produk dari Kubu Gadang sendiri, apakah itu produk makanan ringan atau produk UKM yang lain. Jadi artinya kita pemerintah kota mendukung kegiatan ini dan kita mensupport terus kegiatan ini yang diadakan oleh Desa Wisata Kubu Gadang. Kemudian untuk tenaga pelaksana dari Kubu Gadang sendiri, mereka kita ikutkan dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Dan sekarang kita melihat beberapa pengelola dari Desa Wisata Kubu Gadang itu memang sudah memperoleh pelatihan-pelatihan dari yang dilakukan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata. Jadi kita tidak lepas tangan begitu saja, kita selalu meningkatkan SDM mereka melalui pelatihan yang kita adakan. Itu Pak Tuti. Baik, terima kasih Bapak Mai Harman. Nah, selamat datang kembali juga kepada Mbak Iliza. Baik Mbak, langsung saja ya Mbak, kita lanjutkan diskusinya. Ini ada teman saya, Bima, yang ingin bertanya kepada Mbak Iliza. Silakan. Terima kasih Mbak Yolan. Sekarang saya akan kembali lagi nih kepada Mbak Yuliza. Apakah ada strategi tersendiri dalam mempromosikan desa wisata Kubu Gadang agar selalu banyak wisatawan yang datang sana dan tertarik berkunjung ke sana, Mbak? Terima kasih Mas Bima. Jadi strategi yang kita lakukan adalah yang pertama memang menggencarkan Instagram, karena zaman now memang luar biasa pengaruh Instagram dalam peningkatan kunjungan wisatawan. Terus yang kedua, menjalin relasi dengan biro tour and travel yang ada di Sumatera Barat. Yang ketiga adalah melakukan promosi melalui event. Jadi kita menjadi tempat untuk lokasi event dari berbagai instansi, dari berbagai dinas yang ada. Bahkan kita juga menjadi penyedia akomodasi untuk pelatihan. Jadi dari sana kita juga terbantu dalam mempromosikan paket wisata yang ada. Dan alhamdulillah saat ini menjadi salah satu perkembangan luar biasa karena kita tidak hanya lagi menerima paket wisata, tetapi juga sudah menjadi tempat pelatihan dan event. Kira-kira, Bima. Terima kasih Mbak atas jawaban yang telah diberikan. Baik, Mbak Yuliza, terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada Toti untuk bertanya kepada Mbak Yuliza. Sebelumnya Mbak, saya ingin bertanya nih Mbak, bagaimana sih Mbak respon masyarakat sekitar dengan adanya desa wisata Kubu Gadang ini? Nah, apakah dengan adanya desa wisata Kubu Gadang ini, apakah berdampak positif kepada masyarakat atau malah sebaliknya berdampak negatif, seperti masyarakat lokal yang kurang nyaman karena banyaknya wisatawan? Baik, Ega. Dan siapa tadi? Ega ya. Jadi respon masyarakat terhadap adanya desa wisata Kubu Gadang. Jadi ini adalah tahun ke-8. Jadi masyarakat sudah kita petakan sesuai dengan potensinya. Jadi ada yang bertindak sebagai pelaku homestay, ada yang makanan, ada yang guide, ada yang atraksi. Jadi kalau saya lihat di tahun ini pun semakin bertambah masyarakat yang terlibat, sehingga ini melihatkan bahwasannya banyaknya dampak positif dari hadirnya desa wisata Kubu Gadang.
Dan ini juga bisa kita lihat dari antusias masyarakat, karena sekarang kita dalam proses pembentukan koperasi pariwisata syariah. Di sana, masyarakat yang sudah mendaftar menjadi anggota koperasi pun sudah lebih dari 40 orang. Jadi sebagai founder dari koperasi sendiri itu 9 orangnya adalah nenek mama. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana respon positif dari masyarakat. Karena memang dengan menjadi desa wisata itu dapat meningkatkan ekonomi dan juga eksistensi Kubu Gadang sendiri di Sumatera Barat gitu. Dan mengenai dampak negatif, saya melihat sepanjang perjalanan ini tidak terlalu banyak dampak negatif yang sangat krusial. Paling ada beberapa ketika tamu datang itu dia susah untuk menjemur padinya di tepi jalan gitu. Tetapi masyarakat sudah paham bahwasanya ketika tamu datang, kalaupun dia menjemur padi misalnya kena giling bus pun tidak apa-apa karena mereka sudah paham gitu. Tidak ada sih kendala terbesar. Kita hanya punya kendala dengan infrastruktur seperti lokasi parkir, toilet yang masih kurang memadai. Tapi kalau di luar itu, untuk kesadaran masyarakat, saya sudah melihat sangat meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Nah ini Mbak, terus bagaimana ya Mbak desa wisata Kubu Gadang ini melihat keterlibatan Disporapar Padang Panjang selama ini pada meningkatkan keterlibatan Disporapar untuk Kubu Gadang itu sangat luar biasa ya. Mungkin kalau tidak disupport luar biasa, kita di Kubu Gadang tidak bisa bersaing di kancah nasional gitu. Jadi hubungan kita dengan Dinas Porapar tidak hanya lagi tentang hubungan pemerintah dengan masyarakat saja, tetapi sudah terjalin kolaborasi dan kolaborasi yang luar biasa. Contohnya dari setiap kegiatan yang kita lakukan, itu disupport penuh, apakah itu dari segi peningkatan SDM, dari segi fasilitas kesenian, dan juga pada tahun 2020 kita dibantu dari segi fasilitas gazebo, pentas, lapangan, dan yang lainnya. Ini merupakan salah satu bentuk sinergi yang kita bangun di Padang Panjang dari segi pemerintah dan masyarakat. Jaga. Baik Bu, terima kasih Mbak. Oke Mbak Yuliza, sekarang kami ingin tahu nih kelebihan dan kelemahan dari desa wisata Kubu Gadang dan bagaimana desa wisata Kubu Gadang menghadapinya Mbak. Baik, kelebihan kita adalah, jadi seperti sekarang saya ke Kapalo Banda Taram itu bisa membandingkan bagaimana Kubu Gadang dengan Kapalo Banda Taram contohnya. Jadi kelebihan kita adalah adanya masyarakat yang mampu menjalin kerjasama sesuai bidangnya masing-masing dalam penempatan peran di desa wisata gitu. Kita bisa melihat beberapa daerah lain itu susah untuk kompak dari segi pelaku usahanya. Kalau kita di Kubu Gadang itu udah bisa sama-sama dalam mengambil keputusan. Dan kita di Kubu Gadang bisa dikatakan lengkap dari segi akomodasi. Kita ada 19 sampai 20 homestay. Kita dari segi akses itu mudah diakses dan mudah berkegiatan gitu. Dibandingkan beberapa desa wisata lain di Sumatera Barat. Kita punya SDM anak-anak muda kreatif yang sekarang itu perannya sudah jelas, tupoksinya sudah jelas dari ADM, ke Gayet sampai pelaku homestay misalnya. Susah kita temukan di beberapa daerah lain anak mudanya yang sudah tahu dengan job desk-nya masing-masing gitu. Dan Kubu Gadang alhamdulillah akhirnya secara nasional juga sudah diperhitungkan sebagai salah satu yang disertifikasi oleh Kemenparekraf dan satu-satunya di Sumatera Barat. Kelemahan kita adalah kita tidak punya kondisi alam seperti sungai, air terjun, atau pantai yang bisa menjadi daya tarik utama. Oleh karena itu kita harus gencar meningkatkan SDM gitu, karena kita sangat kurang dari segi daya tarik alam. Tapi ini juga tidak akan mengurangi semangat kawan-kawan pada akhirnya konsep alam persawahan dengan kafe sawah yang diharapkan itu sedang kita proses sampai saat ini gitu. Baik Mbak Yuliza, terima kasih atas jawabannya. Oh iya,
Saya mau bertanya kepada Pak Mai Harman nih Pak, bagaimana tanggapannya setelah mendengar kelebihan dan kekurangan dari desa wisata Kubu Gadang ini Pak? Oke, terima kasih Bu Yolanda. Jadi memang desa wisata Kubu Gadang itu merupakan kebanggaan kami ya, pemerintah Kota Parangpanjang, karena dalam beberapa kali penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI, Kubu Gadang ini selalu menempati posisi di 50 besar tingkat nasional. Ya. Artinya 100 besar ya, terakhir 100 besar. Kalau 50 besar kita belum ya. Tapi beberapa desa wisata yang masuk 50 besar tingkat nasional dan ada di Sumatera Barat, itu memang pembinaan administrasinya dibantu oleh desa wisata Kubu Gadang. Memang kita belum mengarah ke 50 besar. Moga-moga tahun 2023 nanti kita mengarah ke 50 besar tingkat nasional. Dan keberadaan Kubu Gadang ini terus terang saja menjadi magnet bagi desa wisata yang lain ya untuk berkunjung ke belajar, berkunjung ke desa wisata Kubu Gadang. Dan ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami selaku pembina dari desa wisata Kubu Gadang. Mungkin demikian Bu Yolanda. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Selanjutnya, silakan Bima ingin bertanya kepada Mbak Yuliza. Oke, Mbak Yuliza, saya akan bertanya lagi nih. Untuk kedepannya, apa yang menjadi fokus pengembangan desa wisata Kubu Gadang ini sendiri, Mbak? Ya, untuk tahun 2023, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sedang membuat koperasi pariwisata. Ini sebagai salah satu lembaga unit usaha yang bisa mengakomodir kebutuhan kita di Kubu Gadang. Jadi kita sedang berusaha supaya ada peningkatan untuk wisatawan yang datang setiap hari, yaitu dengan adanya kafe sawah dan juga wahana edukasi tentang binatang hewan ternak di Kubu Gadang gitu. Jadi itu menjadi target utama kita. Selain itu ada peningkatan dari segi aircraft. Jadi kawan-kawan mau buat souvenir desa wisata Kubu Gadang. Baik. Ya, terima kasih Mbak Yuliza. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bapak Mai Harman. Pak, kira-kira bagaimana nih tanggapannya mengenai fokus pengembangan desa wisata Kubu Gadang ini? Apa nih tanggapan dari Bapak sendiri sebagai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang Panjang? Terima kasih. Ya, jadi kami mendukung sepenuhnya ya apa yang dilakukan oleh Kubu Gadang. Dan sebagai pengembangan ke depan kita berharap ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memperkaya penampilan ataupun tampilan dari Kubu Gadang sendiri. Kalau sekarang mungkin orang lebih mengenal silatnya itu berada di Kubu Gadang. Ke depan kita berharap ada permainan-permainan tradisional anak-anak di Minangkabau bisa ditampilkan di Kubu Gadang. Dan kita juga berharap Kubu Gadang sekarang sudah memiliki pangsa pasar untuk kegiatan outbound ya. Karena tenaga pelatihnya memang mereka sudah banyak yang mumpuni ya untuk kegiatan outbound ini. Kita harap ke depannya Kubu Gadang menjadi pilihan utama juga untuk kegiatan ini. Dan ke depan kita berharap ada kolaborasi Kubu Gadang dengan beberapa lembaga lain seperti yang pernah dicoba tahun 2020 ya, kita Kubu Gadang pernah kerjasama dengan satu lembaga pelatihan bahasa Inggris ya, menjadikan Kubu Gadang menjadi parenya Sumatera Barat ya, tempat berlatih ataupun tempat belajar percakapan bahasa Inggris, tapi tempatnya di Kubu Gadang. Namun sekarang kolaborasi itu mungkin perlu ditinjau kembali ya supaya bisa dikembangkan lagi di masa yang akan datang. Jadi harapan kita Kubu Gadang jangan hanya puas dengan kondisi sekarang, tapi hendaknya harus ada inovasi-inovasi baru yang memang bisa membuat Kubu Gadang ini menjadi lebih diminati oleh para pengunjung dan para turis yang berada di Sumatera Barat ataupun di luar Sumatera Barat. Mungkin demikian Bu. Baik, terima kasih Bapak Mai Harman atas jawabannya.
bahwa ternyata harapannya cukup besar ya Pak kepada Desa Wisata Kubu Gadang. Nah, selanjutnya kepada Mbak Yuliza nih Mbak, mendengar harapan-harapan dari Bapak Mai Harman, kira-kira bagaimana tanggapan dari Desa Wisata Kubu Gadang itu sendiri terkait kolaborasi apa sih yang ingin dilakukan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ke depannya? Terima kasih. Ya, apakah suara saya terdengar, Mbak Yuliza? Bisa diulangi, Mbak? Oke, baik, Mbak. Nah, tadi kan Bapak Mai Harman telah menyampaikan harapan-harapan untuk kolaborasi bersama Desa Wisata Kubu Gadang selanjutnya. Nah, kira-kira menurut Desa Wisata Kubu Gadang sendiri itu kolaborasi apa yang diinginkan ke depannya bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata? Ya, kolaborasi yang kita inginkan tentu yang pertama bagaimana bisa membangun strategi lagi untuk pengembangan Kubu Gadang ke depannya, baik dari segi anggaran dan maupun program-program gitu, Pak. Bagaimana bisa kita nyusun sama-sama ini, karena Kubu Gadang tidak hanya lagi menjadi tolak ukur bagi Padang Panjang saja sebagai desa wisata, tetapi juga sudah masuk sebagai salah satu yang diperhitungkan di Sumatera Barat gitu. Jadi kita mungkin perlu sama-sama untuk menyusun lagi, baik itu dari segi penganggaran maupun program. Baik, Mbak Yuliza, terima kasih. Bagaimana Bapak Mai Harman, apakah ada tanggapan atau sudah cukup mengenai harapan dari Desa Wisata Kubu Gadang? Terima kasih Ibu Yolanda, kami pikir sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Ibu Yuliza Zen. Kita tinggal mensupport nanti dan melihat aksinya seperti apa. Itu aja barangkali Ibu Yolanda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mai Harman dan Mbak Yuliza yang telah menjawab semua pertanyaan dari diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga kedepannya Desa Wisata Kubu Gadang selalu berkembang dan bisa terus berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Padang Panjang. Nah, selaku MC, saya mewakili teman-teman juga meminta maaf apabila diskusi ini dirasa kurang berjalan dengan sempurna dan terdapat kesalahan kata atau kalimat di dalamnya. Nah, ini adalah kesempatan yang luar biasa sekali ya bagi kami untuk menambah pengalaman dan pengetahuan. Nah, sebelum kita menutup sesi diskusi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berfoto bersama nih, Bapak Mai Harman dan Ibu Yuliza. Dimohon untuk on cam. Silakan kepada monitor Bima untuk memfotonya. Bapak Mai Harman dimohon untuk on cam, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih sama-sama Bu Yolanda, Pak Bima ya, Pak Toti. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya terlebih dahulu Pak ya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, ya. Maaf ya, itu kamu belum. Mohon maaf suaranya belum di unmute. Oke, baik, sekali lagi terima kasih kepada Pak Mai Harman dan Mbak Yuliza atas waktunya karena telah menyempatkan hadir di diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali sudah membantu. Selanjutnya saya akan menutup sesi diskusi pada pagi hari ini. Semoga kita kedepannya bisa bertemu dan ngobrol secara langsung ya Pak, Mbak. Semoga saya juga berkesempatan untuk ke Padang. Baik.
Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang. Selamat siang. Iya.